Selamat siang semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada saat ini kita masih diberikan kesehatan dan panjang umur. Terima kasih kepada Bapak Dr. Wirmi Eka Putra SEMSI selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Perkenalkan, nama saya Juventus Silaban dengan NIM C1C024096. Pada kesempatan kali ini izinkan saya memaparkan materi yang berjudul PPN Masukan dan PPN Keluaran. Baik, langsung saja ke materinya. Yang pertama itu tentang pengertian. Apa sih itu PPN masukan? PPN masukan atau juga dikenal sebagai pajak masukan merupakan pajak pertambahan nilai atau PPN yang dikenakan ketika pengusaha kena pajak PKP melakukan pembelian terhadap barang jasa kena pajak. Adanya PPN masukan tidak terlepas dari tata cara umum PPN yang mengharuskan PKP melakukan pengkreditan atau pengurangan antara PPN keluaran atau pajak keluaran dengan PPN masukan. Jika PPN masukan ternyata lebih besar ketimbang PPN keluaran, maka bisa diartikan PKP yang bersangkutan lebih banyak membayar PPN ketimbang memungut PPN. Ini ada contoh PPN masukan. Misal ini masa pajak Mei di 2010, pajak keluarannya itu 2 juta. Nah, dan kemudian pajak masukan yang dikreditkan itu 4,5 juta. Jadi ini sisanya itu dikategorikan sebagai pajak lebih bayar, yaitu sebesar 2.500.000. Nah, pajak yang lebih bayar tersebut dikompensasikan atau dimasukkan ke masa pajak Juni 2010. Ketika masa pajak Juni 2010 itu sebesar 3 juta. Nah, ini pajak masukan yang dapat dikreditkan itu sebesar 2 juta karena dari ini ngambil data dari yang sebelumnya itu pajak Mei. Nah, setelah dikurangi, maka sisanya itu dikategorikan dalam pajak kurang bayar. Nah, setelah itu pajak kurang bayar ini dikurangi dengan pajak lebih bayar yang 2.500.000 tadi yang sebelumnya pada bulan Mei. Maka sisanya itu dikatakan sebagai pajak yang lebih bayar dan hasilnya sebesar 1.500.000. Nah, pajak yang lebih bayar tersebut dikompensasikan ke masa pajak Juli 2010 nanti. Nah, ini PPN keluaran. PPN keluaran atau VAT out adalah pajak yang digunakan ketika PKP melakukan penjualan terhadap barang kena pajak atau jasa kena pajak. Hal ini digunakan sebagai pelengkap transaksi yang dilakukan sebagaimana yang telah tercantum dalam Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau UU PPN. Ketentuan terbaru terkait PPN atau e-faktur juga diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Nah, ini ada contoh PPN keluaran. Misal ini pengusaha yang sudah memiliki PKP menjual laptop sebanyak 20 unit dengan harga satuannya sebesar 5 juta. Berapa PPN keluarnya? Nah, jawabannya itu misal ini kan harga satuannya 5 juta. Nah, dia menjual sebanyak 20 unit. Nah, maka 5 juta dikali 20 unit adalah sebesar 100 juta. Nah, karena PPN yang berlaku itu 10%, maka 100 juta dikali 10%. Maka dapatnya hasilnya 10 juta. 10 juta, benar, 10 juta. Jadi, PPN sebesar 10 juta merupakan PPN keluaran PKP yang menyerahkan atau menjual PKP dalam bentuk laptop tersebut. Nah, ini langsung saja ke pengkreditan PPN masukan dan keluaran. Pengkreditan faktur pajak masukan tidak bisa dilepaskan dari definisi faktur pajak masukan. Secara sederhana, faktur pajak masukan adalah fitur faktur pajak yang dibuat PKP yang telah membayar pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang jasa kena pajak. Jika dalam suatu periode masa pajak nominal pajak keluaran yang dilaporkan lebih besar ketimbang pajak masukan, maka selisih merupakan
PPN yang harus disetorkan ke oleh PKP. Penyetorannya wajib dilakukan paling lama akhir bulan selanjutnya, setelah berakhirnya masa pajak serta sebelum SPT masa PPN disampaikan. Nah, ada pula ini batas waktu pengkreditan PPN. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPN, menyebutkan bahwa adanya toleransi keterlambatan yakni 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan. Hal ini diatur dalam Pasal 9 Ayat 9 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai tahun 1984 yang secara spesifik menyebutkan pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang sebelum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya pamit undur diri. Terima kasih.